Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dengan NIM 20002026 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar administrasi pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Nah, apa sebenarnya konsep administrasi pendidikan itu? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan manajemen pada umumnya. Konsepnya itu adalah proses mengelola. Apa yang dikelola di dalamnya itu? Nah, dalam konteks yang disampaikan oleh Husmain Usman, ada 7M dan 1I yang harus dikelola. Maka secara personal, jika dibawa dalam kehidupan kita masing-masing, konsep administrasi dan manajemen ketika digunakan itu akan membuat kita menjadi person yang luar biasa. Nah, 7M dan 1I itu apa? Yang pertama itu ada man. Artinya sebuah lembaga atau sebuah organisasi dimanapun berada dan kapanpun berada, dan kalau kita adalah calon pendidik, artinya kita akan sampai kepada tahap menjadi pengelola pendidikan. Apakah kita akan menjadi kepala sekolah, apakah kita akan menjadi manajer pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau, manusia yang ada di situ itu perlu dikelola sedemikian rupa. Nah, yang kedua ada money. Money itu adalah uang, dan ini sangat-sangat sensitif dan harus sangat dikelola dalam sebuah lembaga organisasi. Bagaimana 1 rupiah saja itu mesti dilaporkan, mesti dipertanggungjawabkan dengan baik. Apalagi keuangan yang kita manfaatkan itu bukan keuangan kita pribadi, namun keuangan itu adalah milik lembaga atau organisasi, milik negara, milik sekolah. Karena uang inilah yang membuat seseorang itu berubah orientasi. Jadi harus sumber korupsi terbesar, sumber yang membuat orang baik menjadi buruk adalah karena uang. Oleh karena itu, uang itu emang harus dikelola. Yang ketiga ada metode, ada mesin, ada marketing, ada material, ada waktu, dan 1I. Inilah yang disebut dengan informasi. Dan tidak ada satupun di antara 7M dan 1I ini yang tidak membutuhkan pengelolaan. Semuanya itu membutuhkan pengelolaan. Karena kalau tidak dikelola secara benar, secara baik, inilah yang akan pelan-pelan menjadi bom waktu bagi sebuah lembaga atau sebuah organisasi, termasuk itu adalah lembaga pendidikan. Satuan pendidikan menjadi sumber persoalan atau permasalahan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Artinya adalah dalam setiap 7M dan 1I itu ketika dikelola, maksudnya adalah agar segala sumber daya itu menjadi efektif penggunaannya dan efisien dalam pemanfaatannya, sehingga memudahkan untuk membantu pimpinan untuk mencapai tujuan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Nah, selanjutnya, kalau dalam konteks bahasa, kata dasar dari administrasi ini berasal dari kata app, yang artinya itu adalah melayani, membantu, serta memenuhi. Artinya kalau bekerja sebagai administrasi, orangnya itu disebut sebagai administrator. Nah, administrator ini pasti tugasnya itu untuk melayani, untuk membantu, dan pastinya memenuhi kebutuhan. Kita menyebutnya administrator. Ujungnya adalah pelayanan, yang dimaksud adalah pelayanan prima, tidak sekedar pemenuhan kebutuhan. Dalam tanda kutip, ini yang menjadi persoalan. Ini cenderung hanya melakukan dan memenuhi kewajiban, sehingga ya udah selesai. Padahal ada tuntutan terbesar memberikan pelayanan prima yang jadi sumber kepuasan customer. Nah, administrasi itu terkait dengan seni. Itu dianggap sebagai seni mengelola. Mengelola yang mana? Yaitu mengelola yang 7 tadi. Kalau tidak ada seninya, maka semua akan menjadi kacau. Karena perlu sentuhan,
Seni itu indah, seni itu menyenangkan. Maka pengelolaan adalah proses seni dalam mengelola sumber daya sehingga semuanya menjadi menyenangkan, semuanya menjadi indah. Nah, selanjutnya terdapat istilah administrasi. Ada manajemen. Sama nggak sih antara manajemen dengan administrasi? Pada konteks secara umum, kita menganggapnya ini sama. Makanya muncul jurusan atau prodi administrasi atau manajemen pendidikan. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, ini dua konsep ini memiliki perbedaan. Administrasi itu orientasinya adalah non-profit. Artinya dia tidak mencari keuntungan. Orang-orang yang bekerja sebagai administrator pendidikan khususnya, fungsi utamanya orientasinya bukan orientasi profit. Sementara manajemen orientasi utamanya adalah profit oriented. Kerjanya adalah mencari keuntungan. Maka muncul istilah dalam administrasi itu adalah administrator. Dan kalau manajemen adalah manajer. Administrator itu sama dengan leader. Kalau manajer, dalam manajemen ada istilah manajer atau kita menyebutnya dengan bos. Nah, kerjanya bos ini apa? Kerjanya bos ini adalah memerintah, berkuasa, menciptakan rasa takut supaya anggota dan bawahannya itu mau giat melakukan tugas sesuai dengan perintah. Itu yang disebut dengan manajer. Karena bos itu tujuannya adalah bagaimana tujuan itu bisa tercapai, bagaimana keuntungan itu meningkat, serta bagaimana supaya tidak rugi dalam perusahaan. Maka akan berbeda dengan administrator. Jauh sangat berbeda. Sedangkan administrator itu kerjanya dia adalah melatih. Niatnya bukan untuk berkuasa, tapi dia memiliki niat baik, mengembangkan diri dalam organisasinya, juga memikirkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Ia menciptakan kebanggaan bukan untuk dirinya, tetapi untuk lembaga dan untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apa tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan ini? Nah, yang pertama itu adalah terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif dalam mengembangkan dirinya di dalam kelas. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Karena tugas dari administrasi pendidikan ini adalah mengelola, maka kemampuan manajerial ini adalah kemampuan untuk mengelola semua M yang ada pada 7M dan 1I tadi. Menjadi kompetensi yang akan kita miliki masing-masing. Yang keempat, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima adalah teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu meningkatnya citra positif dalam pendidikan. Nah, ada pembahasan singkat tentang lingkup fungsi administrasi pendidikan menurut Hersey dan Blanchard. Apa saja? Yang pertama itu ada planning, yang kedua ada controlling, yang ketiga ada organizing, dan yang terakhir ada motivating. Dan apa itu planning, controlling, organizing, dan motivating? Nah, planning itu adalah perencanaan, controlling adalah mengatur, organizing adalah mengorganisasikan, dan motivating adalah motivasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Nah, profesi ini adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebab profesi ini mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan lain. Nah, apa
beberapa ciri-ciri bahwa pekerjaan itu layak disebut sebagai profesi. Yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi itu menuntut keterampilan tertentu, dan keterampilan itu diperoleh dari proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Yang ketiga, profesi itu didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Dan yang keempat, ada kode etik yang dijadikan pedoman. Kemudian, ada beberapa istilah yang muncul dari istilah profesi tadi, yaitu yang pertama ada profesional. Profesional ini memiliki dua makna. Yang pertama mengacu pada sebutan orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua mengacu kepada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Nah, kita masuk dalam istilah yang kedua, itu ada profesionalisme. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari anggota suatu profesi. Istilah yang ketiga ada profesionalitas. Apa itu profesionalitas? Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.